Nah, ini tampilannya Facebook Business Manager. Jadi seperti biasa, Bapak Ibu mesti tahu tujuannya mau ngapain. Antara Facebook sama Google, itu cara kerjanya itu mirip. Dan selalu ada yang namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu nggak selalu bagus. Ya. Jadi rekomendasi itu nggak selalu mesti diikutin. Contohnya kayak begini. Kan ini kan placement ada pihak otomatis sama manual. Kalau otomatis itu bisa gini, kita cuma submit konten, banner, sama caption dan lain-lain, tapi kita nggak nentuin kita mau muncul di mana. Ya, jadi kalau misalnya orang lagi buka Instagram, terus lihat IG story temennya ya itu suka di skip. Bisa lihatnya cepet gitu. Apalagi iklan cepet gitu. Jadi engagement itu rendah banget. Jadi saya tuh kalau misalnya jalan IG Ads, itu saya itu agak kurang suka kalau banner saya itu muncul di IG Story. Nah kalau di automatic, Bapak Ibu nggak bisa bilang kayak begitu. Nah tapi kalau di manual placement, Bapak Ibu bisa set iklan saya hanya mau muncul di newsfeed dan di IG Explore aja. Itu bisa. Di Facebook nggak usah, di IG Story nggak usah, di yang lain nggak usah. Oke, ini tampilan iklan Facebook Ads. Ini tampilannya di Instagram Newsfeed. Jadi itu bisa diklik ya. Saya sebetulnya agak kurang suka jalan Instagram Ads. Kenapa? Karena seperti tadi saya telah cerita, saya itu mencari orang yang mau datang ke website saya. Bukan cuma orang lihat banner saya aja. Jadi saya tuh sangat concern yang namanya visit website. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini reach-nya ini 443, 443 people, 443 orang. Terus yang nge-love, nge-like itu 91. Banyak atau sedikit itu relatif, debatable. Ya. 443 sama 91 itu debatable. Karena saya lupa ini saya punya byte berapa. Ya, saya lupa seriusan. Tapi dengan angka sebegitu besar, 443 sama 91, yang visit website, even visit profile itu cuma 1 dan 2 doang. Jadi sangat kecil sekali menurut saya sih. Jadi menurut saya ini, ya kalau Bapak Ibu, kalau misalnya kita tujuannya buat branding, benar-benar murni branding, yang penting banner kita kelihatan aja. Ya mungkin bagus sih, 443. Lumayan banyak. Singkat saya ini 20.000 atau 50.000, saya lupa. Jadi sekecil itu sih budgetnya sih. Instagram Ads itu targeting berdasarkan apa? Ada banyak macam sebetulnya sih. Bisa dari demografis, ya demografis itu cewek atau cowok, umur berapa, tinggal di mana, pakai device apa, itu biasa lah. Ya. Terus kedua itu pakai interest. Misalkan saya mau ngiklan kepada para pencinta bola, nonton bola. Itu interest kan, buat orang-orang yang suka nonton bola, itu interest. Tapi juga, nah ini trikinya nih, bagusnya di Facebook Ads itu adalah kita bisa masukin brand. Contohnya kayak saya masukin adalah Telkomsel. Jadi misalkan nih, Airway Training ingin iklan kepada orang-orang yang interest sama brand Telkomsel, itu bisa. Ya. Tapi brand yang bisa dimasukkan, yang bisa keluar kayak begitu, itu adalah brand-brand yang terkenal, yang brandnya besar. Ya, jadi kalau misalnya saya masukin brand lembaga pelatihan yang baru mulai, yang baru muncul di masa pandemi ini, ya itu nggak keluar seperti ini. Walaupun dia punya IG account, itu nggak bisa. Kita bisa pilih employee-nya atau interest-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen jualan kepada karyawan Telkomsel, itu bisa sih menurut Facebook ya. Menurut Facebook kita bisa support. Kalau Bapak Ibu, jadi mirip kayak LinkedIn lah. Itu kan kepada karyawan perusahaan tertentu. Kita kalau misalnya jalanin Facebook Ads, kita biasanya sih nggak main di interest lagi. Karena interest ini agak ambigu. Kenapa gini? Misalkan aja saya jualan tas cowok seharga 50 juta. 2 motor di teng-teng gitu ya. Saya tas cowok 50 juta.
Berarti kan tas cowok 50 juta itu kan tas mahal kan? Setuju ya? Terus saya ingin jualan, karena ini tasnya mahal, saya pengen targeting pada orang-orang kaya. Cowok-cowok kaya tepatnya. Karena tas cowok soalnya. Tas cowok kaya itu berarti saya bisa masukin interestnya Lamborghini atau Ferrari. Masukin interestnya kan, bisa kan interest masukin brand kan. Cuma masalah gini, nggak semua orang yang interestnya di Lamborghini sama Ferrari itu orang kaya. Di satu sisi bagus, karena kita bisa targeting by interest, tapi di sisi lain dia memang interestnya sesuai, tapi segmen marketnya belum tentu sesuai. Jadi kita biasanya mainnya itu di custom audience.